Ex-Wakapolri, Komjen Purn O. Groseno menyemprot Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, O. Groseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi, harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. O. Groseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan jenderal polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, O. Groseno menjelaskan di kepolisian, bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. O. Groseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.